Beberapa waktu yang kemarin pelajarannya udah disampaikan, yaitu syarat untuk mendekat. Setelah itu, sesudah dekat itu bisa menjadi kelakuan selalu dekat bersama Allah. Nah, kalian semua sudah jelas, sudah bisa merasakannya ketika dekat dengan Allah bagaimana. Dekat dengan Allah itu kalau awalnya nggak punya niat nggak mampu ya. Dekat dengan Allah kalau sudah dekat itu kalau kamu membawa membawa harapan itu nggak mampu ya bertahan dekat. Tapi membawa keimanan, kalau udah percaya ya udah percayakan aja. Jadi kesadaranmu itu kamu serahkan. Kalau masih membawa harapan berarti kamu sadarmu nggak kamu serahkan, kamu pegang untuk harapan ke depan. Cacatnya orang bisa selalu bersama Allah itu kalau kalau cacat sebabnya apa? Sebabnya membawa harapan. Ketika berserah diri tidak melepaskan kesadarannya, tapi digantungkan tapi ditunda kesadarannya tetap sadar, ikhlasnya nggak bisa lepas, kesadarannya nggak diserahkan. Jadilah ketika berangkat membawa harapan, ketika dekat dengan Allah membawa harapan, ketika menjalani hidup membawa harapan. Kenapa cacat? Karena belum pernah berserah diri, kesadarannya diserahkan, belum pernah. Jadi yang dibawa itu bukan harapannya, tapi keimanan. Kalau iman itu ya percayakan aja, kesadarannya ada diberikan. Harapan ya ingat kebutuhanmu. Nanti ada. Kalau ingat yang kamu percaya ya otomatis harapanmu pasti tersambung. Jadi ada bedanya mendahulukan harapan dan mendahulukan iman. Kalau mendahulukan harapan itu nanti ketika berserah diri, kepercayaannya itu apa kesadarannya itu nggak bisa diserahkan kepada Allah karena yang diingat masih harapannya. Kalau mendekat itu ya membawa yang suci lah, jangan urusan dunia. Kalau udah bersama menjalani hidup ke depan baru urusan dunia. Buatan usah lagi suaranya gemuruh. Harapan itu boleh kalau menjalani hidup. Tapi ketika kamu mendekat, jangan bawa harapan. Makanya bersuci. Terus kesadaranmu aja kamu serahkan. Kesadaranmu tuh loh kamu serahkan. Kok membawa harap? Kalau sudah kamu serahkan kepada penciptamu, barulah keimananku bersama penciptaku ini saya buat menjalani hidup ke depan baru. Di situ hidup, hidup dulu. Setelah hidup sadar punya harapan. Jadi harapan itu di dalam kesadaran
Kalau harapan kamu bahwa menghadap Tuhan, nggak jadi. Tapi kalau Tuhan selalu bersamamu, sudah bersama, barulah kamu meraih harapanmu. Ini harus jelas bedanya. Menghadap Allah itu harus suci. Nggak boleh punya pamrih. Ya enggak, wong percaya. Wong kita itu butuh mendekat kok. Kalau mendekat ya hatimu yang suci. Nah nanti gimana ke depannya? Ya kalau sudah suci untuk dekat. Kalau sudah dekat ya untuk hidup. Kalau sudah hidup ya untuk meraih harapan apa harapanmu. Harapan diletakkan di depan ya nggak bisa. Harapan tuh kalau sudah bersama Tuhanmu, imanmu bisa untuk hidup, barulah kamu meraih. Bersama Tuhan aja belum jelas meraih harapan. Kalau diberi nanti ya yang yang sombong keakuanmu. Kalau ada sombong, ada membanggakan diri, ada mampu, nanti kamu melihat ketidakmampuanmu juga. Akhirnya Tuhanmu tidak hadir. Kamu nggak mampu, akhirnya nggak punya. Karena yang terlihat itu kemampuanmu. Kalau kamu bersama Tuhanmu, yang terlihat apa? Keyakinanmu, maha kuasanya penciptamu. Kalau kamu masih mampu melihat ketidakmampuanmu, berarti kamu tidak bersama penciptamu. Kalau kamu masih melihat ketidakmampuanmu, berarti kamu masih tertutup memandang, mengetahui penciptamu, maha kuasanya pencipta. Kalau orang iman gimana? Melihat ke depan. Saat ini nggak mampu, besok nggak mampu, tapi nggak terbatas, nggak merasa putus harapannya. Karena mengetahui betul yang dipercaya itu bukan kemampuannya, bukan dirinya. Itu udah otomatis. Jadi tidak dibatasi oleh kemampuannya, tertutup oleh kemampuannya. Orang iman itu. Kalau masih tertutup kemampuannya dari memandang maha kuasa penciptanya, berarti dia sedang bersama dirinya, tidak bersama penciptanya. Jadi awalnya harus ikhlas. Oh iya, yang, yang pertama itu mengetahui dirimu dan ketidakmampuanmu karena dekat menyerahkan diri. Nah, yang kamu serahkan apa? Kesadaranmu itu serahkan. Setelah itu muncullah keyakinan. Kalau sadarmu aja udah kamu serahkan, otomatis kamu merasakan dekat ketika dituntun. Setelah itu yakin. Nah, proses yakinmu
proses ikhlasmu, dekatmu dengan penciptamu itu, apakah bisa dibuat menjalani kehidupan ke depan? Setelah itu kamu hidup, imanmu hidup, kesadaranmu tumbuh bersama keimananmu. Jadi kesadaranmu dan keimananmu tumbuh bersama. Disitulah kamu bersama Tuhanmu. Setelah itu, kamu buat menjalani kehidupan sehari-hari ke depan. Jadi harapan tuh sesuatu yang pengen kamu raih. Ya udah gitu aja. Jadi meraih terus setiap hari apa yang pengen kamu raih. Isi nilai-nilai di hadapan Allah untuk menyatukan kekuatan. Jadi mengukurnya itu bukan saya nggak mampu. Ini jelas apa enggak yang saya jelaskan ini tadi? Ini jelas apa enggak emang tak jelas nih? Jelas ya? Menghadap Allah itu karena kamu menyadari ketidakmampuanmu. Karena kamu menyadari bahwa kamu makhluk. Sehingga enggak membawa apa-apa. Membawa urusan dunia aja enggak. Membawa ketidakmampuan karena makhluk. Setelah itu berserah diri. Nah berserah diri itu menyerahkan dirimu beserta kesadaran untuk mendekat menghadap Allah. Kalau sudah mendekat menghadap Allah, barulah kamu bisa dekat, ikhlas, yakin. Ini namanya dekat, bisa mengukur. Yang kamu percaya itu maha kuasa, kelihatan. Oh, pasti selamat, saya bisa mengukur keselamatan. Setelah itu, bisakah ikhlasmu itu, dekatmu dengan penciptamu itu dibuat hidup menjalani kehidupan ke depan. Setelah itu tumbuhlah keimananmu beserta kesadaranmu. Jadi naiknya itu tumbuh kesadaran beserta iman, belum harapan. Yang tumbuh itu, yang hidup itu kesadaran dan imanmu. Setelah tumbuh kesadaran dan imanmu, kamu yakin, oh bersama Tuhan saya pasti selamat, pasti jaga oleh penciptaku karena selalu bersama seperti ini rasanya. Seperti itu. Belum tumbuh harapan, masih murni imanmu berdiri. Kokoh. Terus ke depannya sampai mati jelas yang kamu percaya. Jadi imanmu mulai menjangkau, nalarmu mulai menjangkau ke depan, ada yang kamu percaya. Namanya ruh, punya pengetahuan yang memelihara. Setelah itu baru meraih harapan-harapanmu bersama jiwamu hidup bersama penciptamu, hidup dan sadar. Setelah itu
kamu menjangkau apa yang akan kamu raih, nilai-nilai untuk eh, manfaat jalan Tuhanmu. Itu kalau yang kamu raih lepas dari nilai yang bermanfaat di jalan Tuhanmu, maka Tuhanmu tidak mungkin bisa bersamamu, akhirnya lepas. Kan Allah nggak ridho kalau menyertaimu, tapi kamu nggak bermanfaat, kan nggak ridho. Jadi harapan itu tumbuhnya setelah sadar dan imannya hidup. Itu meraih harapan itu, jalanmu nanti terarah ke harapanmu itu. Jadi doa itu ya harapanmu itu, kamu menjalani untuk meraih apa itu. Kalau yang pengen kamu raih yang nggak bermanfaat di hadapan Allah, nggak bernilai, ya, ya kamu, Allah akan mundur, tidak menyertaimu. Memang begitu. Ya, memang jalannya seperti itu. Mau gimana? Pengennya Allah ridho dengan kamu, tapi kamu nggak punya nilai manfaat ke depan. Yaitu ya aturanmu sendiri. Kalau Tuhan ya ridhonya ya bagi orang yang ada nilainya. Nilai membangun, nilai berkelompok, menyatukan kekuatan untuk menebar tauhid, untuk meringankan urusan dunia, untuk meraih harapan-harapan agar orang yang beriman yang selamat itu banyak, bertambah banyak, dan kekuatan. Kalau nggak ada nilainya ya memang syaratnya seperti itu agar tetap suci hatinya, agar imanmu terjaga, agar Allah itu ridho bersamamu terus. Memang seperti itu, ya, nggak terima ya mau gimana lagi ya memang adanya seperti itu. Nggak ridho bermanfaat gimana? Memang adanya seperti itu. Jadi jelas awalnya apa dengan tidak membawa apapun, hanya membawa kesadaran bahwa kita itu hanya ciptaan saja, makhluk. Setelah itu menghadap, setelah menghadap bisa dekat. Nah, rasanya dekat itu bagaimana? Kalian harus hafal. Setelah bisa merasakan dekat, setelah itu yakin apakah seperti ini bisa saya jadikan kelakuan sehari-hari, buat sadar untuk menjalani hidup bisa apa enggak. Terus kamu hidup, sadar, kembali kesadaranmu seperti sedia kala, tapi
imanmu juga. Karena posisinya lagi dekat dengan Tuhan. Kalau dibuat sadar, jiwamu hidup, imanmu otomatis menyertai, namanya Tuhanmu selalu bersamamu waktu itu. Terus ke depannya, kamu menetapkan imanmu sampai mati. Setelah itu meraih harapan bermanfaat apa enggak? Tuh, jalannya memang seperti itu. Nilai-nilai yang kamu tanam dalam perjalanan hidup ke depan itu sudah kamu tetapkan mulai sekarang. Sehingga nantinya ya apa yang kamu tetapkan menjadi jalan hidupmu, jalan cerita hidupmu, ada nilai, jelas arahnya. Itu. Jadi dekat dan bersama itu diawali dari kesadaranmu sebagai makhluk. Jadi menghadap Tuhanmu tidak membawa apa-apa kecuali hanya iman. Bukan bawa harapan, tapi membawa kepercayaan. Kamu menghadap modalnya apa? Percaya bahwa penciptaku itu maha kuasa, mampu menyelamatkan, mampu memelihara. Setelah itu kamu mendekat, kerasan bersama penciptamu sampai mati. Setelah itu kamu kerasan. Kalau udah kerasan, bisakah untuk hidup jiwamu yang ikhlas itu? Setelah itu kembali ke kesadaran. Membawa keimanan, ikhlasmu, hidupmu. Itu namanya kamu bersama. Setelah bersama, kamu ke depannya untuk mengisi nilai. Kalau nggak ada nilainya, ya pasti kamu nggak dibutuhkan oleh Allah. Kalau ke depannya kamu nggak mengisi nilai, walaupun sekarang belum punya nilai kamu. Kalau kamu nggak punya niat mengisi nilai, kamu berarti sudah menetapkan tidak untuk dibutuhkan oleh Allah. Kalau kamu sudah menetapkan tidak dibutuhkan oleh Allah, dan nggak pengen mengisi nilai hidupmu ke depan. Jelas semuanya. Kalau jelas sekarang nggak usah menunduk, tapi mata ditutup aja, tapi kepalanya tegak, tapi ditutup matanya. Kepalanya lurus, nggak usah menunduk, lurus, cuma mata ditutup gitu aja. Semuanya. Setelah itu hatimu mengakui kamu itu hanya ciptaan, kamu makhluk. Sadari, kamu itu siapa? Kamu itu hanya makhluk. Kalau sudah menyadari, ya mendekatlah, ikhlaslah. Sampai kesadaranmu kamu serahkan. Lurus saja turunnya, bukan menunduk. Lewat ubun-ubunmu. Rasanya turun gitu lewat lehermu. Bukan lewat depan. Nah, sampai kesadaranmu kamu serahkan. Kamu serahkan kepada penciptamu. Sampai longgar, sampai kamu kerasan.
sama penciptamu. Yakin apa enggak kalau posisi seperti itu selama? Itu maha kuasa loh yang kamu percaya. Maha menolong, maha kaya, maha segalanya. Nah, posisi dekat seperti itu, apakah bisa dibuat sadar menjalani hidup? Jiwamu itu lo bisa sadar apa enggak? Nah, posisi tenang, yakin bersama penciptamu, terus dibuat sadar, jiwamu naik, sadar, rasanya sadar gitu loh. Jadi nggak tenggelam, naiknya terasa, terus sadar sampai pelan-pelan aja, sampai sadar, sampai pikiranmu sadar. Oh bisa, saya beserta Tuhan lah, saya bersama yang maha kuasa, langsung bisa kamu. Terus bisa sadar, memang kamu memang menjalani hidup nggak sadar gimana. Buat menjalani hidup itu lo mampu apa enggak itu lo imanmu, dekatmu dengan Tuhan. Kalau mampu ya mampu gitu. Kalau nggak mampu ya mati aja. Ya sadar, setelah sadar terus bisa melek. Kesadaran bisa melek, matanya udah melek. Nah, pikirannya sadar dulu. Setelah itu melek yang terakhir. Kalau udah sadar betul, jiwamu hidup, baru melek matanya. Nah, bersama penciptamu seperti itu namanya. Terus ke depannya, kamu jalanmu jelas, mengisi nilai di hadapan Tuhan. Manfaat. Ya Tuhan, lurusmu ke depan. Sampai mati itu. Jalan lurusmu sampai mati. Keselamatanmu mulai sekarang itu jelas. Jelas kata gini. Ini melek, matanya melek. Jadi ke depan ya melek. Imanmu untuk menjalani hidup mampu. Setelah itu kamu mengisi nilai hidupmu mampu. Nah disitulah sampai mati. Udah, saya sadar semua, jelas. Udah cukup ya. Itu diingat-ingat. Banyak orang yang punya nilai, yang hidupnya, yang punya niat untuk bermanfaat, yang Allah rela menyertai dia. Nggak punya niat untuk bernilai, membangun, bersatu, menyatukan kekuatan, ya nggak diberi. Allah nggak ridho bersama dia, wong dia orang nggak bermanfaat kok. Allah ridho. Seperti itu. Ya udah gitu aja. Saya akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekstrasi itu jenis ekstrasi yang menyadar apa kesadaran apa itu? Himbauan kita Pak Sutyono monggo ditutup mawon. Sadari ya bahwa sampai itu makhluk ciptaan ono sih. ini kasih ono kabare Ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup.